Manu, saya sudah hampir 40 menit di studio, baru saya tahu temanya. Yang tadi Pak Nusro sampaikan, Pak Nusro ini curang. Ternyata temanya ini terkait dengan pidato Bapak Presiden di depan direksi BUMN yang waktu itu Pertamina sama PLN, Pak Nusronnya. Jadi saya harus luruskan Pak Nusron. Jadi investasi dalam konteks perizinan itu dua. Satu yang domain izin umum itu memang kewenangan pemerintah. Itu lewat OSS. Dan itu adalah di bawah naungan Kementerian Investasi. Tanggung jawab pimpinannya saya. Baik. Tapi dalam konteks investasi untuk BUMN, contoh di PLN, PPA. Kita nggak punya kewenangan itu. Izin lokasi konsesi yang sudah dikuasai oleh Pertamina. Itu kita nggak punya kewenangan itu. Itu bisnis to bisnis. Jadi kalau boleh saya saran, kalau gatalnya di kaki jangan di perut yang digaru. Ini kan bisa berdampak sistemik, jangan membangun satu persepsi yang keliru kan, bingung saya. Baik, Pak Menteri, Pak Peter dan juga Pak Dahlan. Namun saya meluruskan dulu, Manu. Namun saya akui Pak Nusron, bahwa memang di kementerian juga ada terjadi ego sektoral. Harus saya akui kok. Di kementerian teknis itu juga masih terjadi ego sektoral yang memang tugas kami semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Ya, kami melakukan perbaikan-perbaikan itu. Kenapa kami melakukan perbaikan itu? Karena target investasi ke depan 2022 itu 1.200 triliun. Tadi kami baru habis rakor. Kami sudah putuskan tadi atas arahan Bapak Presiden 1.200 triliun di tahun depan. Dan di tahun ini target kami investasi 900 triliun sudah tercapai 73,3%. Insya Allah akan tercapai. Nah kalau ditanya seolah-olah bahwa sudah tidak ada masalah. Ada masalah. Di dunia ini kalau sudah nggak ada masalah, kita mati semua. Ya, namanya di dunia itu selalu ada masalah. Kalau orang nggak mau bermasalah di dunia, mati. Gitu. Ya. Satu kalimat dari Pak Peter dan juga Pak Dahlan, silakan Pak Peter. Ya, saya sependapat dengan Pak Nusron. Yang saya kalau dengar pidatonya Pak Jokowi, ya Pak Presiden, yang saya tangkap adalah tujuannya untuk mengkritisi persoalan investasi secara umum yang terhambat oleh birokrasi dengan mengambil contoh di BUMN. Tapi penjelasan dari Pak Bahlil tadi saya kira sudah cukup clear bagi kita ya. Persoalan di BUMN dan di investasi secara umum itu adalah hal yang berbeda. Baik. Pak Dahlan silakan singkat saja. Terakhir dari Pak Dahlan. Ya, kenapa saya senang dengan Bu Risma, Menteri Sosial sekarang? Karena beliau itu menekuni sangat detail. Sehingga tahu bahwa ada 30.000 orang yang ternyata pegawai negeri tapi menerima bansos. Atau orang penghasilan tetap menerima bansos. Nah, di investasi ini juga sebetulnya sama. Dalam bahasa Inggrisnya Anda tahu, tetapi bahasa Jawanya itu setan itu adanya itu di tetek bengek. Gitu. Jadi misalnya investasi yang hebat-hebat itu ujung-ujungnya itu terhambat karena ada satu anaknya lurah yang lagi main-main di situ bersama gengnya. Oh itu saja sudah menghambat. Yang itu nggak ada hubungannya dengan peraturan, izinnya lancar, semuanya lancar, semua birokrasinya bagus, apa nggak ada masalah. Baik. Tapi ya itu tadi. Setannya itu ada di tetek bengek yang seperti itu. Termasuk yang di Pertamina tadi yang dikeluhkan oleh Pak Presiden itu. Baik, terima kasih Pak Dahlan, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Peter, terima kasih Mas Nusron. Mudah-mudahan saja setan-setan tetek bengek itu tadi bisa kita hempaskan sehingga investasi ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pemerintah. Saya Brigita Manur pamit, selamat malam, sampai jumpa.